ngobrol di program talkshow layanan publik ya. Dan tentunya obrolan kita pagi hari ini itu membahas tentang yuk nonggo. Lah, ini yang keren ini ya. Bahasan kita yuk nonggo, ayo kita nonggo gitu ya. Tapi ini singkatannya yuk nonggo. Apa isinya, bagaimana fokusnya, kemudian nanti bagaimana program ini bisa dijalankan, kita ngobrol hari ini bareng Wakil Bupati Gus Mujib dan Pak Diano. Saya ingin menyapa Gus Mujib dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah kita sehat. Mudah-mudahan keluarga besar Kabupaten Pasuruan sehat semuanya. Amin. Oke, diberikan panjang umur yang sehat, yang manfaat. Amin. Dan berkah. Amin. Nah, ini saya juga mau menyapa Pak Diano. Pak Diano sehat? Alhamdulillah. Hari ini diberikan kesehatan. Assalamualaikum Pak Wabub. Waalaikumsalam Pak Diano. Semuanya sehat pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program talkshow layanan publik pagi hari ini. Nah, saya pingin ke Pak Diano dulu ya. Pingin ke Pak Diano dulu. Saya pingin tahu sini Pak. Yuk nonggo. Nah, ayo nonggo. Padahal tidak boleh loh nonggo itu Pak. Tapi ini program yang digagas oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan. Yuk nonggo. Apa ini Pak sebenarnya Pak Diano? Jadi program Yuk Nonggo itu berangkatnya dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 terkait dengan penataan pasar modern dan pasar tradisional. Yang intinya di situ tuh dipastikan bahwa dengan tumbuhnya pasar modern jangan sampai mematikan pasar tradisional. Jadi ketika Pak Bupati dan Pak Wabub ini mempunyai visi misi, salah satunya di 8 jargon unggulan, salah satunya adalah Yuk Nonggo. Kami sebagai dinas pengampu khususnya untuk memberdayakan IKM dan merekomendasikan biasanya berdirinya toko modern itu, kita mengimplementasikan itu. Tujuannya supaya apa? Seperti petunjuk Pak Bupati dan Pak Wabub bahwa bagaimana uang itu bisa beredar di masyarakat sendiri, tidak harus keluar. Nah, sehingga ketika itu kita coba sinkronkan kegotong royongan itu, salah satunya kenapa toko kelontong kita itu tidak berdaya, itu karena ya satu, kurang rapi, kurang bersih, kurang terang. Nah, itu kita lihat keunggulan itu di toko modern, sehingga menindaklanjuti arahan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kita membuat program Yuk Nonggo itu bisa diimplementasikan dan bisa menyentuh ke toko kelontong yang ada di masyarakat. Oke. Nah, kalau kita ngomong Yuk Nonggo ini kan berarti memberdayakan UKM dan IKM ya Pak Diano ya. Nah, Pak Diano, UKM dan IKM di Kabupaten Pasuruan ini seberapa banyak sih Pak Diano? Kalau boleh dibocorkan datanya. Data di kita, ini IKM kita tuh hampir 8.000. Weh? Ya, 8.000. Itu semua hidup Pak ya? Ya, hidup, yang pelan-pelan kita bina. Jadi program Pak Bupati Nonggo luar biasa ya. Salah satunya mungkin sebelum ke Yuk Nonggo, kita punya ambasador yang dari jargon juga, di Satria Mas. Oh, apa itu Pak? Satria Mas. Jadi Pusat Strategi Pelayanan UKM Maslahat itu. Itu yang kita gunakan untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada IKM kita. Jadi dari sisi legislasinya, kemudian dari sisi manajemennya, nah, dengan kita sinergikan dengan Yuk Nonggo itu dari sisi pemasarannya. Selama ini kan keluhan itu adalah mereka sulit memasarkan produk-produknya. Sehingga kenapa tidak, yang sudah ada ini kita upgrade sebagai tempat untuk memasarkan produk-produk IKM. Oke. Keren ini ya. Berarti Yuk Nonggo itu bukan Yuk Nonggo ayo nonggo gitu. Enggak ya, ternyata Yuk Nonggo ini memberdayakan teman-teman yang ada di masyarakat sekitar. Gus, apa ini idenya di balik Yuk Nonggo ini, apa ini Gus? Ya, Pak Bupati ini memang kalau membuat jargon-jargon itu ahlinya. Jadi nggak usah menghafal, apa yang sudah familiar di masyarakat itu ya itu dibuat jargon. Ya memang ayo nonggo. Ya nonggo itu ya beli apa saja seperti katanya Pak Diano itu kepada tetangga sendiri. Ini mengandung silaturahim.
Wah, iya betul. Ya, ini mengandung silaturahim. Bagaimana sesama tetangga, di situ ada saudara juga, ada keluarga kita. Makanya ini memperkuat persatuan, kesatuan bangsa sebetulnya. Jadi tidak sekedar Pak Bupati itu terkait ekonomi, tapi ini adalah sebagai perekat. Pak Diano, ini tadi ada garis merah menaikkan derajatnya Tuku Kelontong. Apa yang sudah dilakukan teman-teman di Perindak, Pak Diano? Baik, dengan program Yuk Nonggo tadi menangkap dan disampaikan Pak Wakil Bupati, Pak Kiai kita, bahwa untuk meningkatkan itu yang pertama itu dilatih manajemen. Oke. Jadi dilatih manajemen usahanya, kemudian tata kelola tokonya, tata kelola toko. Termasuk manajemen di sini termasuk manajemen keuangannya. Jadi bagaimana mereka bisa bijak menggunakan dana itu semakin besar memperbesar tokonya. Artinya toko ini juga di branding ya Pak ya, diubah begitu ya. Oke. Jadi tadi yang sempat saya singgung, biasanya dari 3 faktor itu yang paling penting. Kerapian, kebersihan, kemudian terang. Nah, terang ini toko-toko kelontong kita ini gelap ya. Natanya juga tidak menarik. Remeng-remeng ya Pak ya. Alhamdulillah, jadi kita tidak mungkin bergerak sendirian. Jadi amanat dari pimpinan itu kita mencoba menggandeng ya, pihak dunia usaha. Dan ini sampai sekarang nih terakhir sudah 300 lebih yang sudah bergabung di Toko Yuk Nonggo ini. Oke. Di sini ada pendampingan. Jadi mereka ketika masalah permodalan termasuk tadi disampaikan aplikasi. Nah, jadi mereka kita latih aplikasi ya, satu tentu bisa memasarkan produk yang ada itu secara online. Meskipun ya kita berharap kalau online itu kan memang tidak ketemu ya. Harapan tadi salah satunya itu harapan beliau ada ukhuwah, ada silaturahim ya kita kedepankan. Tapi yang positif. Jadi saya nangkepnya Pak Wagub tadi yang positif Pak Wagub ya. Jadi jangan ngumpul-ngumpul tapi ngerasani saja. Yang mungkin ngerasani ini barangnya enak di mana IKM lah, nanti mungkin dari situ dari mulut ke mulut, kalau itu untuk hal yang positif. Iya betul Pak Diano, betul. Sangat kita dukung. Iya. Dan alhamdulillah kemarin ketika salah satu kita coba 1 tahun kita evaluasi dari best practice mereka, ternyata omsetnya naik. Ternyata justru dari hal-hal yang sederhana. Ya. Ini yang ternyata kita tahu ternyata toko modern itu strateginya seperti itu. Betul. Jadi ketika orang pertama kalau katakanlah pakai manajemen yang lama itu belanja ke warung kan beli kecap saja, setelah itu balik kanan pulang gitu ya. Tapi ternyata begitu dengan manajemen toko modern itu kenapa? Kalau kita itu ketemu modernnya, lihatnya beli sesuatu. Betul. Pulang tuh beli belanja barang banyak, uang kita keluar lebih banyak. Iya. Nah ternyata di situ tuh dilatih strateginya. Apa ya kalau bahasa saya ini ya namanya lapar mata. Jadi lihat apa itu akhirnya dibeli. Tadinya tuh nggak niat beli. Itu ternyata itu tanpa disadar tuh menaikkan omset dari pemilik toko. Nah ini yang sekarang strategi itu kita gencarkan sehingga bagaimana bisa menarik, tentu harus ditata yang baik. Harus bersih. Biasanya kalau dulu mohon maaf toko kelontong tidak semuanya ya. Toko kelontong yang ini kadang-kadang itu kurang menjaga, ini kurang, kadang-kadang produk-produknya itu berdebu dan lain sebagainya. Nah ini kita fasilitasi untuk ditata lebih baik, termasuk tadi seperti amanat Pak Wagub. Jadi selain tata kelola juga legislasinya. Ketika mereka ingin mengembangkan itu biasanya kalau ke usaha perbankan itu kan harus jelas, punya perizinannya dan sebagainya. Itu bersama Satria Mas kita fasilitasi. Oke, lengkap berarti ya. Bagaimana untuk permodalan Gus, teman-teman yang ada di program Yuk Nonggo ini dari pemerintah Kabupaten Pasuruan? Sebelum ke permodalan, kita harus memahami ini antara toko modern sama masyarakat yang di bawah ini kan jauh perbedaannya. Jadi antara bainas sama wasumur minyak katanya, antara langit dan sumur yang paling dalam. Jadi kalau Pak Diano menyampaikan model-model toko modern begitu, bahkan kan disiapin tasa.
keranjang. Kresek gitu ya Gus. Keranjang. Oh, keranjang. Jadi keranjang ono gede, ono kena disurung. Oh, yang bisa iya, betul, itu cek bronjo akeh. Tapi kalau masyarakat kita di bawah ojo tetuku keranjange. Kadang-kadang kresek kayak gak ono. Iya. Nah, tetapi ini wawasan perlu dibuka memang. Jadi wawasan tapi bertahap. Bertahap. Yang penting bagaimana masyarakat ini bisa usaha sekalipun hanya menghasilkan 30.000 50.000. Nah, ini yang penting, pancingan ini yang penting. Sehingga memang pelatihan itu terus harus nah ini Pak Diano ini kan merangkap ini. Desperin mandaknya ini. Nah, sehingga pelatihan. Satu contoh termasuk tetangga kami. Koperasi pondok kita yaitu kerjasama dengan yang ada di Surabaya. Kebetulan keponakan saya ada link. Nah, masyarakat kita latih. Ya, sehingga sekarang kita bisa menggerakkan tetangga kita untuk mensupport dari mereka sudah bisa menjadi IKM. Tapi mungkin dari sisi legalitas. Nah, legalitas ini bertahap. Jangan karena legalitas kemudian dia tidak bisa usaha. Jadi legalitas ini harus bertahap. Oke lah ini. Tapi yang penting kesehatannya. Dari sisi kesehatan bagaimana? Nah, sambil ini kita bina. Jadi legalitas iya, tapi jangan saklek. Jangan saklek. Kami minta jangan saklek. Ini harus sambil dibina. Kemudian mereka tidak mampu untuk berpikir legalitas tak ya tidak paham apa itu legalitas regulasi gak paham. Jadi ini tetap harus menuju ke sana, tapi ini dibina. Yang penting dia bisa usaha, yang penting dia bisa bekerja. Jadi pelatihan yang di Pak Diano itu penting. Kami mohon untuk diperbanyaklah, Pak Diano. Jadi supaya orang itu bisa bekerja. Nah, sebab mereka kalau dibina dengan pelatihan itu saya yakin insya Allah bisa. Contohnya orang yang sudah bisa masak supaya meningkatkan kualitas. Ini yang jelas di tempat saya sudah mulai. Jadi sing iso masak biasa dadi biodo lek ana wong hajatan. Lah itu sekarang sudah menerima pesanan. Nah, itu bisa kerjasama dengan koperasi-koperasi yang ada di sekitarnya. Nah, ini penting. Jadi dengan usaha ini akhirnya kita ngelibet anak di desane dhewe. Nah, disitulah nanti arahnya sampai ke BUMDes. Bagaimana perangkat desa ini BUMDesnya juga. Jadi kira-kira koyok model konsorsium tapi di tingkat bawah dengan BUMDesnya itu. Terus mungkin ini nanti Pak Bupati kan begitu. Ini ada kerjasama dengan Sampurna dan perusahaan-perusahaan yang lain. Ini dalam rangka lek klontong iku kulaane karo dodolan ya mesti luwih larang klontong sama toko modern, mestinya begitu. Tapi kenyataannya kopontren di Pasuruan justru lebih rendah harganya daripada yang modern yang berasal dari Jakarta. Apalagi nanti ada semacam konsorsium kulaan sakmene umpamane 100 sama saja dengan kulaan 1000 umpamane. Karena ada konsorsium itu. Jadi untuk mengambil barang ini lebih murah. Jadi bisa bersaing dengan yang modern itu. Tapi kita semuanya kan punya hak masing-masing. Siapapun punya hak dilindungi Undang-Undang Dasar untuk berusaha. Untuk berusaha. Baik. Saya sudah membuktikan kalau di Kopontren itu memang lebih murah ya, walaupun kacanya 1000 tapi 1000 kalau pink ya kan. Itu sudah saya buktikan Pak Suram People ya, dibandingkan dengan toko-toko yang ada di lainnya. Nah, Pak Diano tadi Pak Wakil Bupati sempat menyinggung legalitas. Legalitas apa yang dimaksud ini Pak? Kita kan butuh tahu masyarakat legalitas yang seperti apa Pak Diano.
Jadi kalau kembali tadi sampaikan Pak Wakil Bupati ya, kita kan tugasnya itu di perindustriannya itu adalah menumbuh kembangkan. Iya. Jadi menumbuhkan itu artinya bagaimana yang pengen berwirausaha jadi industri kecil itu kita fasilitasi, kita bentuk, yang sudah berjalan itu kita kembangkan. Tadi yang seperti disampaikan Pak Yai. Nah, kaitannya dengan legislasi, yang pertama tentu harapannya dengan legislasi itu bisa bersaing. Konsumen itu selalu memperhatikan ini kan, pasti di kontennya kalau kita beli produk satu barang itu sudah ada satu pasti ingredient di situ, betul. Kandungannya seperti apa, dipastikan bahwa barang itu halal lah, dari sertifikasi. Kemudian dari sisi kesehatan biasanya paling rendah itu adalah PIRT. Nah itu diawali dari yang paling penting. Sekarang kan di era rezim yang sekarang, pemerintah yang sekarang itu ada yang namanya OSS, Online Single Submission, itu yang di Pandegani Dinas Perizinan ya. Betul. Di situ mereka bisa sendiri lah, bisa mandiri. Dan itu terdaftar di situ. Nanti sebelum jenis-jenis usaha yang lain yang melengkapi sesuai dengan jenis usahanya. Katakanlah kalau makanan minuman berarti ada PIRT, yang ini leading sitternya ada di Dinas Kesehatan. Dan masyarakat tidak perlu khawatir, ini atas arahan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kita punya Satria Emas yang itu standby di kecamatan dan siap mendampingi. Siap mendampingi nanti dari yang diinginkan apa, kata tadi disampaikan oleh Pak Wabu, pelatihan. Nanti kita inventarisir, kita susun perencanaannya sehingga kita setiap ini harus melakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Jadi kalau sekarang kita anggap aja ada klaster ya, di Gempol itu ada klasternya klepon. Nah ini kita intervensi di sana. Jadi kleponnya tidak monoton seperti itu saja. Bagaimana klepon mungkin isinya berbagai macam dan lain sebagainya. Bahkan belum kita maksimalkan, itu sudah ada sentra PIA. Kita akan menggandeng BUMDes yang ada di sana untuk memaksimalkan yang ada di situ. Ya, tadi Pak Diano sempat bilang ada 300 300 ini ya Pak ya, 300 sudah bergabung ya. Itu di mana saja Pak? Tersebar di mana saja Pak? 24 kecamatan. 24. Rata-rata hampir ada, karena sekarang untuk mengevaluasi ambasador kita, di teman-teman pendamping Satria Emas itu salah satunya adalah kita beri target mereka setiap bulan itu harus berapa yang bisa digandeng untuk masuk di program Yuk Nonggo. Jadi supaya toko kelontong yang nanti sudah masuk program Yuk Nonggonya Pak Bupati dan Pak Wabub ini benar-benar kita bisa ukur omsetnya bagaimana. Nah kalau pengen tahu Pak, ini apa ya istilah merchant ya Pak ya? Merchantnya Yuk Nonggo gitu ya. Itu apa ciri-ciri khasnya gitu Pak Dian? Ciri khasnya di situ tuh ada logo, ya, itu Yuk Nonggo. Kita ada tulisan Yuk Nonggo. Kemudian ada icon yang pakai baju khas Pasuruan itu, ya, dengan bawa troli. Nah itu adalah mimpi besar Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Ke depan tadi disampaikan, biasanya beli ketengan mungkin cuma dibungkus bekas kertas koran gitu ya. Ke depan mungkin nanti ketika sudah mereka mampu, mereka punya tas yang khas toko mereka. Jadi tetap Yuk Nonggo brand kecil tapi toko mereka tetap kita munculkan. Baik. Keren. Iya Pak Gus Mujib, monggo. Ya dari namanya aja jargonnya Yuk Nonggo. Ya. Belonjo nyang tonggo. Belonjo nyang tonggo itu mempererat. Iso-iso dari membeli sesuatu iso besanan loh ya. Karena sing ngedoli adalah anaknya kok rupane cocok ya kanggo anakku. Itu bisa besanan. Atau di masyarakat ini ya Gus ya, biasanya aku titip daganganku gitu ya. Nah, itu. Jadi harus sinergi kolaborasi ya itu anunya. Ya. Kemudian saya kan sudah 3 tahun sekian lah, tinggal 1 tahun 4 bulan, 5 bulan. Saya sering sama Pak Diano juga pelatihan itu, bahkan di pondok-pondok pesantren, karena ada pelasan, pelatihan santri, itu di bawah Pak Diano juga bisa koperasi juga. Jadi pelatihan penting, pelatihan olahan ikan bagi yang daerah pesisir, atau yang dekat, jadi model Nguling, Lekok, Rejoso sampai Keraton, Bangil, itu beji lah, itu olahan ikannya, olahan makanan ringan. Saya juga pernah membuka pelatihan itu gitu. Jadi ini sangat manfaat. Jadi termasuk bukan hanya santri, termasuk yang
perempuan itu apa? Perwira. Ya. Perwira. Jadi ibu-ibu berwirausaha keluarga gitu ya. Jadi ibu-ibu yang menjadi penggerak. Jadi masyarakat ini kita bagaimana kita tumbuhkan dengan pelatihan-pelatihan itu untuk berusaha. Jadi untuk bekerja mencari nafkah. Apalagi bagi orang laki-laki yang punya tanggung jawab kepada keluarga. Ini kami terus kami ada kewajiban untuk menumbuhkan usaha ini. Jadi kalau di kata Rasulullah itu wala takunu kallan 'alan nas. Janganlah engkau menjadi beban kepada yang lain. Jadi anak di situ sekolah SMA, ada SMK. Lah itu kan ada pelatihan-pelatihan untuk usaha itu. Bagaimana juga ilmu IT-nya, pemanfaatan IT itu sekarang luar biasa, menjadi sebuah kebutuhan. Dan itu sangat-sangat lebih cepat, lebih murah kosnya, dan itu lebih transparan, lebih akuntabel. Itu kan manfaat penggunaan IT itu. Juga jangkauannya semakin luas gitu. Jadi ini penting untuk kita terus bergerak. Pesantren iya, kita juga menyapa nanti kira-kira yang ada di Aliyah SLTA selain SMK, SMA, Aliyah itu kita bisa sinergi dengan Pak Hasbullah nanti Dinas Pendidikan bisa sinergi bagaimana double track. Jadi Aliyah IPA dan lain sebagainya, tapi ini ada pelatihan-pelatihan. Jadi supaya anak-anak ini belum tentu anak SMA, Aliyah bisa meneruskan. Sehingga pelatihan-pelatihan itu menjadi bekal. Baik, ini keren sekali programnya. Baik, terima kasih Pak Suram People masih bersama kami di program Semangat Pagi di sesi dialog interaktif bersama Pak Diano Velaveri dan Wakil Bupati Pasuruan Gus Mujib Imron. Saya langsung saja ke YouTube karena sudah banyak sekali teman-teman yang mau bertanya di YouTube. Ini ada Deti Susiaharyati, program Yuk Nonggo memang oke. Waduh. Ini ada juga dari M Yasmin Ahmad. Pak Wabub, program tiap hari Senin ini keren Pak, bisa menjembatani antara masyarakat dan pemerintah. Namun ada terkendala, terkadang suara Pasuruan timbul tenggelam di tempat saya. Ini dari mana ya? Kemudian kedua Pak Wabub, bolehkah UMKM di Kabupaten Pasuruan ini diberikan kesempatan promosi di Suara Pasuruan? Oh, dari Prigen Pak. Gimana, langsung dijawab Pak Wabub? Wah, promosi. Ya, ini Kominfo supaya memfasilitasi. Nanti ada jadwal tersendiri untuk promosi. Jadi kerjasama Kominfo sama Desperindak. Keren. Gimana Pak Dino? Gimana Pak Dano? Sangat menarik sekali ya. Memang pernah ditawarkan ya ini sama Kadis Kominfo. Jadi ada sesi khusus untuk dengan IKM, mungkin best practice ya dari pelaku, sekaligus mungkin mempromosikan itu sesuai arahan beliau nanti. Sudah, ini amanat. Dialog hari Senin kalau ada Pak Wabub tuh enak dah, perintah ini. Kemudian ada juga dari Lailatul Liha. Selamat pagi Pak Wabub, bolehkah UMKM di Kabupaten Pasuruan ini mendapatkan akses informasi pameran-pameran? Karena selama ini kami minim informasinya tentang pameran. Acaranya Pak Wabub sip, namun Radio Suara Pasuruan butuh Bapak biar lebih keren dan lebih sip lagi Pak. Dari Purwodadi Pak. Ya, untuk yang sudah dilaksanakan biar Pak Diano yang menjelaskan. Pak Diano. Monggo silakan. Akses informasi pameran Pak Diano. Jadi kita pameran itu ada yang sifatnya nasional. Ya, biasanya kita delegasi berangkat ya. Ada yang sifatnya domestik. Jadi misalnya biasa sering kita lakukan ketika pasar murah, kemudian event-event hari-hari tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tetapi kita sebenarnya punya tempat, yang tadi sempat disinggung, di Bangkodir, di Maslahatmat, itu bisa untuk pameran terus 1 kali 24 jam. Nah, ini harapan kita nanti. Sekarang kita mau mencoba bersinergi dengan pemerintah kecamatan ya, supaya nanti bisalah difasilitasi nanti seperti arahan dari Pak Wabub.
desa itu punya BUMDes, bisa mereka melaksanakan rutin lah. Jadi Sabtu Minggu katakanlah diawali Sabtu Minggu dulu aja lah, mereka bikin IKM yang ada di desa itu bikin event. Mungkin jalan sehat di situ dipamerkan, itu lama-lama nanti akan terseleksi dengan sendirinya nih. Mana yang produk mungkin sudah levelnya kecamatan, kabupaten dan sebagainya yang layak dari sisi apapun untuk kita bantu promosikan. Dan itu memang tugas dari pemerintah daerah, dalam hal ini diampu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Atau bisa datang langsung ke kantor nggih Pak nggih? Jadi pameran sekarang itu kan tidak harus fisik ya. Betul. Di Yang online, virtual ada. Di virtual ini bisa kita fasilitasi, bahkan yang virtual ini kita sudah menggandeng sampai ke Australia dan Korea Selatan. Itu jadi ya. Nanti bisa langsung datang saja di Komplek Perkantoran Raci ke kantor Disperindak minta informasi tentang ada nggak jadwal pameran ya Pak Diano. Biasanya 1 tahun berapa kali sih Pak Diano kalau pameran itu Pak Diano? Kalau yang nasional kita fasilitasi 3 kali. 3 kali ya. Tapi kan tidak mungkin semua produk ya. Oke. Jadi produk yang dengan standar tertentu ya. Siap. Tapi yang tingkat kabupaten ini seperti arahan Pak Wabub, biasanya paling sering kita di pasar murah. Nah, saya pikir kalau nanti ya memang saya katakan awal. Jadi semuanya harus sinergi. Disperindak sinergi dengan Kominfo untuk menjadwal kapan hari apa, rutin lah. Betul. Untuk pemasaran ini dan untuk memberikan ruang terhadap UKM kita, IKM kita. Jadi mana yang bagian produksi, mana penjualan, pemasaran. Nah ini diberikan ruang sehingga dari sini itu nanti akan wujud event-event. Dan event ini bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Mereka butuh loh untuk kita gandeng perusahaan itu. Jadi sinergi itu penting. Ini sesuai pesan Pak Bupati juga. Jadi kalau sinergi juga dengan bagaimana pesan Pak Bupati ini, kita harus banyak membuat tempat-tempat keramaian. Ini kapan hari bulan kemarin sambil halal bihalal Pak Bupati dan saya menemani Pak Bupati meresmikan kolam renang yang dikelola oleh BUMDes Karangsono Wonorejo. Lah kalau itu sudah aset-aset desa dengan BUMDes kan tidak masalah itu. Lain dengan yang ada di Kurung ya. Tapi kalau dikelola BUMDes luar biasa itu. Jadi itu tempat keramaian tapi bisa dikendalikan, kerjasama dengan semua pihak. Nah kepala desanya memang bagus. Jadi di situ orang-orang bisa jualan semua. Jadi yang bisa masak nasi, kemudian yang juga masak kue, kemudian itu bisa dengan keluarga sendiri semuanya bisa. Ada juga dokar dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari tempat keramaian, jadi wisata di desa-desa itu tempat ekonomi juga gitu. Jadi ini yang harus segera difasilitasi. Dari talk yang hari ini saya minta ada tindak lanjut. Dan itu kerjasama seperti Bang Kodir. Taruhlah umpamanya awal bulan kan mari bayaran tanggal piro iku Pak Diano. Betul. Loh, iku entah kerjasama dengan dinas olahraga, Dispora, apakah dengan kepegawaian ataukah dengan dinas pendidikan. Di Bangkodir itu kan ada tempat luas untuk pertemuan-pertemuan. Jadi itu kita mau. Tapi ini kan kendala COVID. Nah ini alhamdulillah sudah reda. Semuanya di Pasuruan, dinas-dinas semuanya akan bergerak setelah ini. Keren Mas Sanwipal ya. Kalau semua perekonomian masyarakat sudah bergerak dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat itu keren. Apalagi kalau sudah desanya bergerak membangkitkan ekonominya, itu jauh lebih keren. Apalagi kalau ada Yuk Nonggo ini program. Alhamdulillah pertumbuhan itu kan naik cukup drastis di Pasuruan. Jadi kalau tahun pertama
itu kontraksi sampai 2. Oh, Jadi min 2. Sekarang sudah 4 kembali ke 4. Berarti kenaikan kan 6. lumayan. 6. Iya. Ya, itu luar biasa. Sangat Jadi ini juga akan menopang terhadap kesehatan, pendidikannya. Kalau ekonominya meningkat kan bagus. Jadi IPM kita bukan hanya 68,60 umpamanya, 83,60, tapi itu bisa naik juga. Oke. Dari Faitur Rahman, saya mempunyai usaha dekorasi mini backdrop ya. Bagaimana untuk pengurusan izin UMKM-nya ya Pak? Pak Diano mungkin bisa memberikan penjelasan? Jadi sekali lagi kalau untuk izin akses saja minimal punya NIB lah, nomor induk berusaha itu bisa diakses nanti di OSS tuh kalau pakai internet. Kalau enggak, silakan nanti cari itu pendamping Satria Mas yang ada di kecamatan. Tanya di pemerintah kecamatan, pendamping Satria Masnya nanti pasti mereka akan proaktif membantu apa saja yang perlu dilengkapi. Oke. Atau kalau enggak datang di Geraha Pelayanan Publik ya Pak ya. Nah, itu. Tapi untuk awal bisa browsing, bisa ke web Pemkab Kabupaten Pasuruan. Baik. Atau kalau awal tadi Gus Mujib di Pemkab di websitenya atau ke Disperindak dulu begitu ya, Pak Diano ya. Nanti seperti apa alurnya biar nanti ada bimbingan dari sana. Kemudian nanti kalau sudah semua perizinannya ada di Geraha Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan. Nah, Pak tadi kita ngomong pasar modern dan pasar tradisional, begitu kan ya. Kita lihat pasar modern ini ya sudah menjamur lah ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang pasar modern, ada nggak sih Pak pembatasan sebenarnya untuk berdirinya pasar modern sehingga nggak terpinggirkan pasar tradisional nih Pak Diano? Jadi selama kami di Disperindak kebetulan tidak pernah lagi mengeluarkan rekomendasi ya. Intinya kalau di Perda 5 2011 itu sudah diatur terkait dengan jarak, terkait peran mereka untuk mengangkat IKM dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita kawal nih supaya amanat di Perda itu bisa kita implementasikan. Tapi di sisi lain tentu kita harus memperkuat pasar tradisional kita. Jadi kalau ada Pak Bupati Yunonggo, ini yang dimunculkan dari dinas ada namanya program kita namanya Sobo Pasar. Jadi pasar yang dikesankan kumuh, bau dan lain sebagainya itu kita minimalisir. Semeraut dan sebagainya sekarang kita minimalisir, kita naikkan hal-hal yang positif. Apa itu positif? Tentu kalau belanja di pasar tradisional tuh barangnya masih fresh. Lebih fresh karena baru datang, baru dipanen tuh. Lebih fresh. Kemudian paling disukai ibu-ibu kalau di pasar tradisional itu ada namanya tawar-menawar. Ya betul. Nah, itu selisih 50 saja ini kalau saya yakin pengalaman Yai juga sama. Urusan ibu-ibu sudah ya. Karena sudah nggak mau dia selisih 50 ya. Ada lagi di samping tawar-menawar yang fleksibel itu. Jadi kekeluargaan. Ada lagi. Aku njaluk imbune. Dan ada lagi kadang-kadang dicatat mau gitu. Kasbon. Aduh, iya. Tapi yang jelas ada aturannya sudah Pak Diano, sudah diatur ya, sudah diatur. Dan ini yang harus kita kawal ketat, gitu. Kita kawal ketat. Semua pihak harus sama-sama kita kawal, gitu. Kita kawal ketat. Baik. Makanya kami terus berusaha, Pak Bupati, saya berusaha bagaimana pasar-pasar tradisional itu lebih rapi, lebih bersih. Nah, jadi kami minta lewat Pak Diano ini, petugas-petugas pasar itu harus mendorong ini semuanya, kebersihan, kesehatan, semuanya. Lek sing dodolan sego iku rapi ngono ae, bersih ngono ae. Ada tisu, lek gak ono tisu kuwatir sik larang lek anune tisune ya serbet tapi ya dikumbah bendino. Ojo luteng-luteng lah. Jadi masuk ono warung masuk masakane enak, tapi sawang-sawang ku wah ini harus nih kebersihan, kesehatan, kemudian ono koboan ya kalau nggak bisa nggak apa-apa lah, tapi ada tingkatan apa gawekno wastafel. Lah wastafel nggak usah sing perlu mahal,
ono tukang wis iso gawe pokoknya ada wastafel. Pakai apa itu? Iya, wastafelnya itu ya kudu karo diberseni. Ono seminggu sak bulan ndak diberseni. Lah, ini kan ringo kate anu kuatir najis kuatir apa. Jadi ini harus ada peningkatan. Kami mohon UKM kita harus bersih, harus rapi, dan itu bisa tidak memerlukan biaya. Ya, jadi tidak memerlukan biaya banyak. Jadi pola hidup yang bersih, sehat ini penting. Karena ini menyangkut kesehatan. Baik. Ini keren sekali ya, karena memang kalau kita ngobrol tentang bagaimana pola pelanggan, bagaimana teknik penjualan tadi dijelaskan. Oke lah, kita bantu promosi di media karena promosi juga penting ya Pak Diano ya. Polanya juga harus bersih tadi disampaikan Gus Mujib. Ini juga penting sekali menjadi catatan. Nah, kalau dari teman-teman Desperindak sendiri Pak Diano, UMKM yang seperti ini sudah ada banyak nggak yang paham dengan seperti ini? Jadi kita ini punya namanya wadah komunikasi. Iya. Jadi untuk setiap kecamatan ini kita dorong mereka tuh punya namanya paguyuban. Oke. Tadi seperti dari Purwodadi itu ada namanya STAR. Sekarang alhamdulillah sudah 2 atau 3 bulan ini baru terbentuk. Ini kita motivasi terus supaya apa? Minimal mendekatkan jarak. Di situ nanti bersama ambasador kita Satria Mas, kemudian pelaku IKM yang sudah jalan, sudah sukses. Bahkan kemarin dari Purwodadi salah satunya kita fasilitasi dapat bantuan peralatan dari pemerintah daerah maupun bahkan dari pusat. Kita coba untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas dengan bantuan alat. Jadi kalau tadi Pak Wabub sempat menyinggung perwira. Saya sering ini ke ibu-ibu itu, ibu-ibu dari rumah saja itu sudah pangkatnya naik, langsung perwira. Kan nggak usah tambah, nggak usah langsung perwira, bisa membantu dari usaha dari rumah tangga. Jadi juga termasuk ini Pak, gini saja harus legalisasi. Mungkin legalitasnya bisa ikut ke bapak angkatnya. Artinya mereka memproduksi di rumah. Ini yang kita pernah uji cobakan itu, mereka bikin katakan sarung tangan itu ada perusahaan besar tuh di dulu Kecamatan Sukorejo, mereka kerjakan di rumah. Legalitasnya ikut bapak angkatnya, tapi mereka mengerjakan sesuai standar yang diberikan oleh pemberi kerja. Jadi tidak ada jalan buntu, semuanya masih bisa kita lakukan. Keren. Jadi bapak angkat. Bapak angkat. Iya, bapak angkat. Ya sama saja dengan orang baru mendirikan lembaga pendidikan, yaitu tidak mungkin lah langsung bangunannya lebih dan padahal itu hanya TK atau KRA. Jadi badan hukumnya ya kepada yang dekat lah. Itu pokoknya ada komunikasi, itu bisa ditindaklanjuti, bisa terus diurus. Pokoknya mau komunikasi, mencari informasi. Obrolan kita keren hari ini Mas Ramipel ya, bagaimana membranding sebuah produk, membranding sebuah toko yang kemasannya sederhana tapi wah nilainya keren begitu ya. Dan tentunya harapan kita Yuk Nonggo ini bisa ada di 24 kecamatan dan semakin berkembang. Tadi Pak Diano sudah bilang ada 300 ya Pak Diano ya. Ada 300 dan ini akan semakin terus bertambah. Gus, harapan ke depan untuk program Yuk Nonggo ini, kemudian UMKM di masyarakat, UMKM di Kabupaten Pasuruan seperti apa nanti Gus? Harapan saya kepada masyarakat Pasuruan, keluarga saya semuanya, masyarakat Pasuruan ini keluarga kami. Betul. Ini semuanya kami harapkan, mari kita usaha semuanya. Mari kita bergerak untuk mencari rezeki yang halal. Di situ ada keberkahan. Insya Allah dari usaha untuk ibadah, insya Allah anak kita menjadi anak yang baik, cucu kita menjadi cucu yang baik. Kita harus niat ibadah, mencari rezeki, niat ibadah, dan kita harus terus meningkatkan. Nggak usah kita putus asa. 1, 2, 3 ini adalah tangga yang harus kita lalui. Kemudian kita tingkatkan sinergi dengan yang lain, kemitraan dengan yang lain, dan untuk selanjutnya modal akan datang kepada panjenengan semuanya.
Jadi jangan modal dulu, tapi ada niat, ada cita-cita dulu, kemudian ditambah dengan untuk menopang kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, dan itu kita niati ibadah. Kemudian kalau sudah bergerak harus sinergi, kolaborasi bersama tetangga kita, dan kami berharap kepada pengelola, kepada pemilik toko modern, ada komitmen harus bermitra dengan UMKM kita. Ya. Ada goodwill, komitmen harus juga mensejahterakan masyarakat, tidak perusahaan hanya sukses sendiri, tapi masyarakat di sekitar ayo kemitraan dengan UMKM kita juga harus ikut sukses ya. Sukses. Nah, sebelum Pak Hadiono menyampaikan harapannya, Pak Hadiono, untuk pelatihan di teman-teman Desperindak ini ada banyak nggak sih Pak yang bisa diakses, Pak Hadiono? Sangat banyak. Banyak ya, Pak. Jadi ya? kalau yang pelatihan sifatnya seminggu tadi sampaikan Pak, karena kita dibatasi. Kalau pelatihan yang sifatnya 1 bulan itu di Dinas Tenaga Kerja. Oke, betul. Jadi kalau leading sektornya penguatan pelatihan awal yang seminggu itu bisa di kita. Dan tadi sudah sampaikan Pak Wabud, di Pelasan kita punya pelatihan santri. Kita ke pondok-pondok supaya nanti bahwa lengkap gitu ya. Kemudian ke ibu-ibu perwira. Termasuk nanti kan yang sekolah bisnis itu yang sedang kita rintis nanti di Bangkodi, arahnya ke sana. Termasuk tadi menarik loh yang warung disampaikan Pak Wabub itu. Iya, jangan keren cuma itu. sawang saja. Yang paling penting itu yang jual. Yang jual perlu diizinkan Pak Wabub ada pelatihan make up Pak Wabub. Jadi supaya nanti orang Pemda tuh marung semua. Iya benar ya. Itu keren. Wah, iki Pak Diano iki lho. Wis sing mau iku wis pokok dilakoni. Enggak usah make up. Itu insyaallah sing jaga warung iku pinter-pinter iku lek. Aku kuatir engko uang Dinas Desperindak engko marung di kono. Ya, ini ada Wanji dari Al-Farah. Sebelum Pak Diano menyampaikan ya, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan Kiai, setuju Kiai, bersinergi semua ini dapat dari pihak-pihak untuk dinas terkait sering terjun ke lokasi dan sosialisasi ke masyarakat perkumpulan di contoh kami di Kadin Kabupaten Pasaran. Oke, terima kasih ya. Mungkin dari teman-teman Kadin. Oke, terima kasih Bapak Ibu di Kadin. Oke, ya, terima kasih teman-teman di Kadin. Nah, Pak Diano, harapan ke depan untuk program Yuk Nonggo ini keren kelihatannya Pak Diano. Gimana Pak Diano? Jadi yang tentu pertama kita harapkan dukungan masyarakat. Siap. Ya, jadi supaya masyarakat percaya bahwa produk-produk saudaranya ini nggak kalah dengan produk-produk yang ada di toko modern dalam tanda petik ya. Yang kedua tentu harapan kita IKM. IKM produksinya harus berkualitas yang bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Jadi kita harus punya keinginan bahwa satu-satu produk saya nanti bisa dipasarkan sampai ke tingkat nasional. Itu berarti kualitasnya nggak main-main. Kemudian di UMKM sendiri toko kelontong yang sekarang sedang kita bina, kita tata, dan yang paling penting sekarang sudah dimulai oleh Pak Bupati dan Pak Wabub ini kebijakan. Alhamdulillah sudah ada surat edaran. Dan ini ASN ini diwajibkan setiap bulan itu membelanjakan sesuai eselonnya, itu ada sudah, dan itu datanya ada di kita untuk kita laporkan ke kepegawaian. Jadi dari hitungan itu sudah miliaran dari ASN ini dibelanjakan untuk memberdayakan produk-produk UMKM. Apalagi sekarang ada amanat program nasional ini, harus belanja di daerah masing-masing. Oke, iya. Pak Jokowi Presiden itu malah mengancam kepada menteri kalau sampai tidak belanja yang dari dalam negeri sendiri, itu ada sanksinya, bahkan bisa di reshuffle. 40% ya guys ya? 40%. TKDN. Jadi kita peningkatan penggunaan untuk dalam negeri, dalam artian Kabupaten Pasuruan ini. Jadi belanja-belanja kemudian terkait dengan mamin-mamin itu harus Kabupaten Pasuruan. Bah, keren ini keren. Kalau bukan kita siapa lagi ya, Diano nih. Kalau nggak dimulai dari hari ini dan seterusnya lah.
Gus Mujib terima kasih. Nggih, terima kasih Rawuhnya. Pak Wisnu. Ya, Nggih, Pak mudah. Diono terima kasih. Terima kasih Mas Nggih. Wisnu, Nggih, terima kita kasih Pasuruan People. Kita ketemu minggu depan kalau ngobrol sama Gus Mujib ini gayeng dan langsung selesai tuntas. Amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih sama Pak Salam People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.